Ketemu lagi di Popcorn, Populi Corner. Nah, setelah vakum selama 1 bulan kemarin karena puasa bulan Ramadan, terakhir Popcorn membahas tentang ekonomi, fakta kondisi ekonomi Indonesia, tentang lapangan kerja dan lain sebagainya. Nah, saat ini untuk Popcorn edisi yang di bulan April, kita akan membahas isu yang sekarang sedang panas, sedang ramai dibincangkan oleh banyak kalangan, oleh banyak pihak, yaitu tentang situasi di Iran. Nah, jika di salah satu podcast tetangga ada yang mengklaim bahwa narasumbernya adalah orang yang sangat dekat dengan Khomeini, maka kali ini saya akan berdiskusi dengan familinya langsung Khomeini, ya, yaitu langsung. Mas Yugo Lastarok Khomeini. Oke, makasih. Jadi langsung ya, bukan yang paling dekat ya. Bukan, justru orang ini yang langsung. udah, saya nggak tahu nih hubungan familinya bagaimana, tapi ada kesamaan Masih family saudara, name. masih saudara jauh sih. Saudara jauh. Saudara jauh. Nah, jadi Istilahnya pemikirannya dikit-dikit dekat lah. ini entah saudara jauh atau mungkin dulu fans beratnya Ayatullah Khomeini mungkin ya. Keturunan yang menyamar ya. Menyamar. Ya. Keturunan yang terlupakan. Nah, jadi kita langsung memulai diskusi kita dengan adanya gencatan senjata nih Senjata antara baru tuh ya. Amerika Serikat dengan Iran dan Israel. Tapi anehnya katanya gencatan senjata, tetapi tidak lama setelah itu Israel itu menyerang Lebanon. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Mas Yugo melihat gencatan senjata ini? Apakah gencatan senjata ini itu akan berlangsung? Maksud saya, apakah gencatan senjata ini akan menjadi sinyal positif bagi perdamaian di Iran, atau ini hanya sementara untuk kemudian konfliknya gimmick, dan mungkin setelah gencatan senjata ini berakhir justru konfliknya semakin intens. Ya. Jadi, tapi sebelum kita ke situ, mungkin Mas Yugo bisa jelaskan tentang latar belakang bagaimana gencatan senjata ini bisa tercapai, karena sebelumnya kan Trump menyatakan bahwa dia akan menghancurkan Iran sampai peradabannya pun juga akan ada musnah. rencana mau invasi darat gitu. Ya, tapi dilalah tiba-tiba besok jam sebelum dimulai serangan ya. Ya. Tapi dilalah ya itu tadi tiba-tiba gencatan senjata. Nah, silakan Mas Yugo, gimana tanggapan? Kalau saya sih begini Mas Azri melihatnya ya, kalau dilihat dari perspektif strategi pertahanan, apa yang dilakukan Amerika itu saat ini itu pilihan paling optimal. Karena pertama Amerika sudah melewati batas perang yang ditentukan. Jadi Iran ini berhasil nih memperpanjang perangnya gitu. Pada konteks ini kan sebetulnya Amerika sudah dibilang gagal karena tujuan politiknya tidak tercapai, durasi perang yang dia tentukan juga sudah melewati waktu yang ditentukan. Bukan artinya Amerika tidak bisa memenangkan pertempuran, bisa saja. Dia mengerahkan semua sumber dayanya, Iran bisa hancur. Tetapi yang kita bicarakan adalah perangnya. Nah, kalau kita berbicara perang kan kita berbicara pada konteks negara sebagai aktor rasional. Artinya yang ingin dia capai sebanding enggak dengan sumber daya yang sudah dia alokasikan gitu. Nah, pada konteks ini ya ini pilihan paling optimal karena Iran berhasil memperpanjang perang, kemudian Amerika mendapatkan desakan internasional, dan yang paling penting Amerika dari awal saya tebak tidak akan bisa melakukan invasi darat. Karena Amerika tidak memiliki supremacy air power. Itu poin pertama. Poin kedua, perang di Timur Tengah itu harus disetting dengan perang musim dingin, bukan perang musim panas. Ini bulan April, sebentar lagi kita akan masuk Mei, Juni, Juli, yang otomatis itu akan musim panas. Akan sulit bagi Amerika ataupun negara-negara Eropa misalnya akan membantu Amerika masuk melakukan invasi darat, itu kayaknya nggak mungkin gitu. Nah, jadi ancaman Trump itu hanya sifatnya bluffing aja gitu loh. Dan mengenai gencatan senjata, saya pikir ini pilihan paling optimal. Nah, persoalannya adalah bagaimana nih tit for tat-nya dalam poin-poin yang akan dibicarakan dalam gencatan senjata ini gitu. Cuma kan yang menarik adalah di sini kita tidak berbicara antar dua pihak saja ya. Nah, domestik Amerika juga mungkin berpengaruh gitu kan. Nah, pasti Mas Azri lah lebih paham lah soal kondisi domestik Amerika. Apalagi kan katanya demonya lumayan besar gitu ya. Dan itu ada tekanan politik gitu.
Ya, jadi kalau saya melihat situasi politik domestik di Amerika itu memang ini bukan perang yang populer. Ini Oke. bukan perang yang memang mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Amerika. Berbeda dengan ketika Amerika masuk ke Afghanistan dan masuk ke Irak di awal tahun 2003. Waktu regime change itu ya. Iya, karena konteksnya saat itu kan setelah 9/11 Amerika mengklaim bahwa ini adalah serangan teroris yang disponsori oleh bukan disponsori oleh Afghanistan, tapi Afghanistan memberi ruang kepada kelompok ini untuk berada di situ sehingga serangan ke Afghanistan dan ke Irak itu mendapat dukungan yang kuat dari publik. Tapi untuk serangan yang ke Iran ini tidak ada legitimasi publik yang cukup kuat dan itu bisa dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Pew Research Center misalnya itu 60% tidak mendukung. Terus yang kedua, di lapangan ya aksi demonstrasi No Kings itu juga tercatat 8 juta orang dan itu adalah salah satu aksi massa, aksi demonstrasi yang paling besar di Amerika dalam beberapa dekade terakhir. Berarti pada konteks internasional dan domestik, Trump terjepit kan? Iya, sangat menurut saya tidak jelas apa justifikasi dari Trump untuk menyerang Iran itu tidak jelas. Justru saya mau tambahkan satu poin lagi. Tahun 2026 ini kan adalah tahun pemilu di Amerika, tetapi pemilu sela, midterm election. Nah, dalam sejarah Amerika sejak Perang Saudara tahun 1861 sampai 1865 itu tidak pernah ada partai incumbent, partai yang presidennya menang di pemilu sebelumnya itu menang di pemilu sela itu kecuali tahun 1934, 1998 dan tahun 2002. Nah, tahun 34 dan tahun 2002 itu konteksnya adalah tahun 34 itu dunia sedang panas mau perang dunia kedua dan tahun 2002 itu adalah Amerika habis diserang oleh serangan teroris di 9/11 itu sehingga opini publik yang terbentuk saat itu adalah mendukung partai dari presiden yang sedang berkuasa yaitu Franklin Delano Roosevelt tahun 34 dan George W. Bush tahun 2002. Nah, jadi itu fenomena yang dalam bahasa akademiknya itu rallying around the flag. Jadi ada sentimen nasionalisme yang kuat sehingga seluruh publik itu memilih partai dari presiden yang sedang berkuasa. Nah, situasi perang di Iran saat ini bisa jadi itu adalah saya tidak yakin sih Trump berpikir sampai sejauh ini, tetapi bisa jadi ada mungkin penasehatnya atau timnya itu yang berpikiran bahwa kalau Amerika itu menyerbu atau melakukan aksi militer ke Iran, maka fenomena rallying around the flag itu bisa muncul dan bisa membuat Partai Republik itu menang di pemilu sela November nanti. Karena situasi saat ini itu Partai Republik itu relatif cukup tertekan dan agak terfragmentasi karena ada beberapa isu yang Partai Republik ini cenderung sejalan dengan Demokrat dan tidak sejalan dengan Trump. Nah itu kalau dari aspek domestiknya. Berarti kan kalau secara domestik, pilihan gencatan senjata ini bisa menjadi penyelamat kan Bisa. bagi Donald Trump gitu kan. Hmm, Karena secara domestik juga tidak ada pilihan lain sih bagi Amerika selain untuk melawan gencatan senjata. Saya kira sih kalau menguntungkan Trump mungkin tidak ya, tetapi setidaknya bisa mengurangi kerusakan yang sudah dia timbulkan. Karena yang paling sederhana adalah salah satu alasan kenapa Trump bisa menang di pemilu 2024 itu kan karena inflasi gila-gilaan yang dialami Amerika setelah COVID. Harga bensin melonjak tinggi dan saya masih ingat waktu itu musim panas tahun 2022 di kota tempat saya tinggal itu harga bensin 1 galon itu hampir $5 dan biasanya hanya $2 atau $2,5 jadi naik 2 kali lipat, lebih dari 2 kali lipat dan sekarang itu pula yang terjadi sehingga itu adalah salah satu faktor yang menggerus legitimasi dari Partai Republik yang notabene adalah partai yang mengusung Trump di pemilu kemarin. Jadi saya kira kalau menguntungkan mungkin tidak, tapi setidaknya ini mengurangi atau memberi ruang bagi Partai Republik untuk bisa sedikit bernafas dan untuk bisa mencari taktik yang baru untuk bisa memenangkan pemilu Iya, selanjutnya. berarti kan secara internasional maupun domestik ya yang di Amerika
gencatan senjata ini menjadi satu opsi yang sangat memungkinkan Ya. untuk terjadi, dan bahkan kalau melihat pada konteks itu berarti masa depan gencatan senjata ini akan mengarah pada rekonsiliasi antara Amerika dan Iran kan gitu. Oh, Harusnya seperti itu ya, harusnya kalau seperti melihat itu. konteks internasional. Apalagi kan peran Cina sama Pakistan kan sudah berhasil memediasi Iran maupun Amerika nih, tergantung pada poin-poinnya sekarang Iya, ya. iya, iya. Mana poin-poin yang mau dipilih nih. Nah, itu kalau menurut Mas Yugo, kita udah menyinggung soal mediator tadi. Hmm. Nah, itu mengapa Pakistan bisa dan Cina juga mengklaim Ya, memiliki ya, peran ya ya. dalam gencatan senjata ini. Nah, ini menurut Mas Yugo, kenapa Pakistan? Sebetulnya kalau mau dilihat pertama dari Cina dulu ya. Hmm. Trump tuh mengakui ada desakan dari Cina. Hmm. Karena Cina juga meskipun dia secara pasokan minyaknya tidak hanya bergantung dari Timur Tengah, Ya. tidak begitu terganggu, tapi kan ini berbicara pada konteks ekonomi global tekanannya. Nah, makanya Cina juga berperan di situ. Menganalisa tentang peran Cina sebetulnya gampang ya, karena sebagai negara dengan leverage yang besar, bagi Cina mendesak Amerika itu mungkin persoalan yang tidak begitu sulit ya. Cuma kalau berbicara Pakistan ini menarik nih, karena Pakistan sendiri sebetulnya bukan negara yang punya leverage politik ataupun ekonomi yang dominan terhadap Amerika Serikat. Bahkan kalau kita berbicara bagaimana Pakistan ini bisa menjadi saluran komunikasi, ini kan sebetulnya bukan proses yang tiba-tiba ya. 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 Karena berbicara Pakistan ini, pertama, dia menjadi bagian dari kebijakan geopolitik Amerika karena dia dekat dengan Amerika. Di sisi lain, dia punya hubungan baik dengan Iran karena persoalan pasca penarikan pasukan Amerika di Afghanistan. Justru respon antara Pakistan sama Iran ini menjadi sangat friendly. Mereka punya komitmen kerjasama keamanan dan pertahanan, dan ini yang menjadi last step awal bagi hubungan antara Iran sama Pakistan. Meskipun di sisi lain pada konteks variabel agama juga tidak kita bisa hilangkan ya, karena kan pendukung masyarakat dengan pemeluk Syiahnya juga kan lumayan signifikan. Artinya secara culture juga lumayan dekat gitu. Nah, bagi banyak pihak ini mungkin melihatnya sebagai sebuah dilema posisi Pakistan karena dekat dengan Amerika tapi juga berbatasan sama Iran dan membangun hubungan baik juga dengan Iran. Tetapi pada konteks ini justru ini menjadi keuntungan bagi Pakistan karena dia menjadi pihak yang bisa menghubungkan dua ini tanpa ada konfrontasi sama sekali gitu. Nah, makanya posisi Pakistan ini cukup unik gitu ya. Bahkan meskipun dia tidak punya leverage politik dan ekonomi bahkan militer yang cukup kuat, tetapi dengan hubungan antara dua pihak yang berkonflik ini, Pakistan mampu menjalankan perannya agar tercipta kestabilan di Timur Tengah. Itu cukup menarik buat saya gitu. Nah, kalau menurut saya sendiri sih peran Pakistan sebagai mediator di antara Amerika dengan Iran itu memang bukan hal yang mengejutkan, meskipun sebelum adanya aksi militer Amerika ke Iran di akhir Februari lalu itu kan Oman ya yang menjadi mediator di saat mereka berunding di Jenewa. Tapi terus kemudian ya uniknya adalah aksi balasan Iran terhadap aksi militer Amerika itu adalah salah satunya ke Oman juga gitu yang jadi mediator. Jadi saya tidak tahu apakah itu menjadi salah satu faktor yang membuat kemudian Pakistan muncul sebagai mediator. Tapi saya kira salah satu faktor yang tidak bisa kita abaikan itu adalah Pakistan dengan Iran ini adalah dua negara yang memiliki garis perbatasan paling panjang. Jadi tetangganya Iran yang perbatasannya itu paling panjang itu adalah Pakistan, dan sebaliknya Iran itu adalah salah satu tetangga Pakistan yang memiliki garis perbatasan paling panjang setelah dengan India kalau saya nggak salah. Dan saya kira faktor domestik lain yang mungkin juga kurang disinggung oleh banyak orang itu adalah adanya provinsi Balukistan di Pakistan. Ini adalah provinsi terbesar di Pakistan, tetapi didominasi oleh etnis Baluk yang
Mereka itu 20%-nya itu adalah penganut Syiah. Dan di etnis situ ya ini, perbedaan ya. ya, dan di sini itu, dan Iran itu juga punya provinsi yang namanya Baluch juga. Jadi Baluch itu adalah etnis yang sama kayak Kurdi. Jadi dia itu etnis yang terjepit di antara 3 negara, Afghanistan, Pakistan, dan Iran. Dan di Pakistan, etnis Baluch ini adalah etnis yang memiliki cita-cita untuk bisa merdeka, membentuk negara sendiri. Jadi ada gerakan separatismenya juga di situ. Dan provinsi ini juga provinsi yang di Pakistan itu memiliki indeks pembangunan ekonomi yang paling rendah dan juga memiliki tingkat kerawanan keamanan yang sangat tinggi. Nah, saya kira ini adalah salah satu hal yang mungkin juga membuat Pakistan itu memiliki kepentingan untuk bisa membantu memediasi antara Iran dan Amerika, karena di sisi lain juga Pakistan sangat terpukul secara ekonomi seiring dengan kenaikan harga BBM itu, karena mereka kan bukan negara penghasil minyak ya, sehingga Dampaknya berasa banget ya. ya dampaknya itu benar-benar langsung dirasakan oleh penduduk Pakistan, dan ini tentu juga akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik dalam negerinya Pakistan juga ya. Nah, Indonesia termasuk ya. Indonesia paling berasa juga. Ya. Indonesia paling berasa. Tapi pemerintah masih berusaha untuk menekan kenaikan harga BBM ini kan, sehingga cuman kita nggak tahu ini sampai seberapa lama kapasitas fiskal kita itu sanggup untuk menahan kenaikan harga BBM ini, karena dari informasi yang saya dapatkan itu di Rusia yang merupakan salah satu eksportir minyak itu naik gitu harga BBM-nya. Atau bahkan bukan mungkin ya, Amerika itu kan salah satu negara sebagai produsen loh ya, bukan sebagai konsumen. Negara yang sangat diuntungkan dengan kenaikan harga minyak, karena Amerika itu adalah produsen minyak yang sangat-sangat besar juga. Sehingga, tapi ya tetap saja harga BBM di sana juga naiknya mengikuti harga pasar, ya terdampak juga kan konsumennya. Pemenangnya sebenarnya Rusia sih sebetulnya kalau dilihat dengan kenaikan harga yang lumayan tinggi, Rusia menjadi pihak yang alternatif untuk pemenuhan minyak, gitu kan. Berbanding terbalik sama Indonesia. Jadi kalau kita lihat perang ini sebenarnya dampaknya berbeda-beda ya. Mayoritas mungkin secara global juga terdampak ya pada hal yang negatif gitu ya. Tapi buat Rusia tidak. Sementara kalau buat Indonesia kan kita tahu sendiri ya, 20-25% kebutuhan minyak kita kan banyak dari wilayah Timur Tengah, dan itu kan melewati Selat Hormuz gitu. Secara otomatis kan dengan blokade Selat Hormuz, kemudian ketidakpastian politik di global yang memicu pada akhirnya harga minyak yang terus naik, secara otomatis kan ya APBN kita harus kuat-kuat banget nih. Mengucurkan subsidi nih. Kalau enggak kan pasti pada konteks tertentu rantai ekonomi kita akan terus ini kan. Karena kan yang saya dengar itu kenaikan per $1 barel itu kan pada akhirnya kalau nggak salah ada berapa miliar kita harus menutupi. Nah, ini jadi persoalan. Kalau misalnya ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kan, apalagi kan pada konteks rantai pasokan ekonomi Indonesia nih, yang paling berasa sekarang kan kenaikan harga plastik ya. Belum lagi dengan biaya produksi yang terus meningkat, pasti ini kan akan mempengaruhi seluruh aspek. Yang pertama terjadi di masyarakat karena mereka merasakan dampaknya secara langsung kan. Betul. Nah, itu yang saya kadang-kadang agak berpikir kayak apa nih ke depannya domestik Indonesia nih, kalau situasi gencatan senjata ini ke depannya mengalami ketidakpastian yang tinggi. Nah, kalau terkait dengan gencatan senjata tadi, ini Mas Hugo melihat gencatan senjata selama 2 minggu ini apakah sebuah gencatan senjata yang fragile, yang ini kayaknya nggak cukup solid nih, sewaktu-waktu bisa saja kedua belah pihak itu melanggar atau mengakhiri gencatan senjata secara sepihak, atau ini adalah sebuah gencatan senjata yang cukup solid dan kedepannya itu akan membangun
akan menjadi suatu titik tolak bagi negosiasi untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Karena kan kalau saya nggak salah hari Sabtu ini nih kayaknya itu delegasi Amerika dan Iran akan bertemu di Islamabad dan Ya, salah satu utusan dari Amerikanya itu adalah Steve Witkoff sama Jared Kushner, menantunya presiden, menantunya Trump. Nah yang dari Iran saya nggak tahu siapa. Nah ini gimana pandangannya Mas Yugo soal negosiasi ini dan gencatan senjata ini? kalau melibatkan Iran dan AS, saya pikir peluangnya cukup besar ya. Karena Amerika tidak memiliki opsi lain, nggak mungkin bagi Amerika untuk melanjutkan perang. Jelas itu bukan satu pilihan yang rasional. Tetapi kalau melihat fakta di lapangan yang kemarin ya, begitu proses gencatan senjata sedang didorong, Israel yang tiba-tiba langsung menyerang, kemudian Iran membalas, artinya ada satu variabel yang sulit kita baca, yaitu Israel. Nah ini kan tergantung bagaimana Amerika ya, sebagai pihak yang mampu mengekang atau tidak gitu loh. Karena bagaimanapun perang ini juga sebetulnya dimulai kalau kata Michelle kan Trump ini menjadi presiden yang makan umpan dari Netanyahu nih gitu loh. Nah, artinya perang itu dimulai oleh Israel yang berhasil memancing Amerika untuk ikut campur. Nah perang ini juga sebetulnya bagaimana Amerika itu bisa menghandle Israel itu sendiri. Karena bagaimanapun Iran sendiri sudah mengajukan persyaratan, 10 persyaratan yang salah satunya yang direspon oleh Trump bahwa ini merupakan dasar negosiasi yang sangat realistis gitu. Artinya kan tit for tat antara dua pihak ini kan sudah mulai jalan nih. Maka ada satu variabel nih yang tidak dihitung, yang pada akhirnya cukup mengganggu apakah gencatan senjata ini berhasil atau tidak, yaitu posisinya Israel. Nah ini tergantung pada Amerika, karena negara lain ataupun pihak lain saya pikir sulit untuk bisa mengontrol perilakunya Israel ya. Saya lihat tidak ada negara sih yang sebetulnya bisa mengontrol perilakunya Israel, karena bagaimanapun mereka punya kepentingan besar di situ yang mengawali perang ini. Jadi ya bagaimana Trumpnya terhadap Netanyahu-nya sih sebetulnya. Hal-hal itu yang harus dilihat. Iya sih. Dan ini juga ya, Trump ini kan salah satu presiden yang sangat mudah diakses oleh Perdana Menteri Israel. Jadi dari catatan saya sendiri, itu Perdana Menteri Israel ini adalah tamu yang paling sering diterima oleh Trump. Bahkan kalau tidak salah, itu Netanyahu itu adalah Perdana Menteri Israel. Netanyahu itu adalah kepala pemerintahan pertama yang diterima setelah Trump dilantik jadi presiden. Kalau saya nggak salah, atau bahkan sebelum Trump dilantik jadi presiden itu sudah ketemu dia di Florida itu kalau saya nggak salah. Jadi nggak perlu lobbyis ya? Nggak perlu. Benar-benar sangat-sangat spesial, Kak. Sangat-sangat karpet merah itu sudah terbentang lah. Dan saya kira ya saya setuju tadi kalau disampaikan bahwa ya mengutip Mersheimer ya Trump itu terjebak oleh umpan yang diberikan oleh Netanyahu, dan saya kira ini adalah, kalau memang betul seperti itu adalah salah satu blunder politik yang cukup fatal ya, karena ini tidak hanya semata-mata terkait dengan popularitasnya Trump sendiri, tetapi ini kan juga terkait dengan sikap politik dari negara ya. Kalau domestiknya Israel gimana? Kalau domestiknya Israel sama nggak seperti yang terjadi di Amerika saat ini nih? Saya sendiri tidak cukup memahami situasi domestik di Israel, karena kan ya namanya sedang perang kayak gini ya, itu kan informasinya simpang siur. Tapi kalau untuk yang domestik Amerika, karena ya saya memang mempelajari negara itu secara formal dan tinggal di sana cukup lama, itu untuk melihat tendensi dari masing-masing media itu lebih mudah. Dan enaknya ada keterbukaan pers itu kan adalah ketika ada salah satu media yang menyampaikan informasi yang salah, itu akan dikoreksi atau akan dikritik oleh media lain yang punya informasi yang lebih langsung ada klarifikasi ya. Langsung ada klarifikasi dan dia langsung dikritik oleh media lain yang bilang informasi yang Anda sampaikan itu tidak benar atau bias gitu. Nah, kalau untuk di Israel sendiri
saya tidak cukup tahu karena ya informasi itu kan begitu begitu masif dan Iya, begitu iya. banyak ya. Ada yang di awal-awal aksi militer ke Iran itu ada yang bilang Netanyahu itu mati atau udah nggak ada karena nggak Oh, muncul-muncul. banyak Tapi misinformasi nih ya. iya, tapi ternyata itu kan tidak betul ya setelah diverifikasi. Tetapi saya kira logika politik domestik, logika pemilu, logika bahwa kepentingan dari seorang politisi itu adalah untuk terpilih kembali, Iya, itu berlaku betul, untuk betul. Netanyahu karena Israel itu kan tahun ini akan ada pemilu dan Netanyahu ini adalah presiden lagi, perdana menteri yang sedang berada di ujung tanduk dari karir politiknya karena ada banyak skandal-skandal yang terjadi sebelum em, aksinya Hamas tahun 2023 lalu. Jadi saya kira saya tidak bisa menjelaskan secara lebih detail karena informasi yang terbatas, tapi saya kira ada inilah kaitan yang sangat erat antara logika untuk bisa memenangkan pemilu dengan meraih popularitas di mata publik lewat aksi militer atau fenomena rallying round the flag ini saya kira itu memiliki kaitan yang sangat erat sih. Kalau saya dengar sih beberapa informasi yang baik di media sosial ataupun berita ya, ini kan hutang luar negerinya Israel ini terus meningkat nih. Karena kan memang gencarnya serangan Iran terhadap Israel ini kan membutuhkan banyak biaya besar ya. Ya, Terlebih lagi langkah asimetris yang diambil oleh Iran dengan menggunakan drone dengan ya, harga murah yang harus diantisipasi menggunakan Iron Dome yang setiap misilnya itu harganya berkali-kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Ini kan pada akhirnya menguras ekonomi Israel yang cukup deras. Artinya kalau dilihat pada pola itu sebetulnya Israel itu bukan cuma gagal dalam memenuhi ambisinya untuk menyingkirkan Iran atau melenyapkan Iran dari peta dunia, tapi justru dia sendiri tergerus oleh persoalan ekonomi yang tidak sedikit ya. Nah itu yang pada akhirnya membuat Israel sampai sekarang kan masih tetap ngotot gitu ya, karena mungkin dia pikir kalau berhenti sekarang juga jadi rugi ya. iya, iya, betul, betul. Iya, saya setuju sih. Dan ini juga mungkin, tadi kita sudah bicara soal Amerika, Pakistan, dan Israel. Nah, tapi kita belum bicara soal Irannya sendiri nih. Ya, ya, ya. Nah, jadi kalau menurut perspektifnya Mas Yugo sebagai orang yang mempelajari hubungan internasional, terutama aspek keamanannya ya, security studies gitu, itu apa ya yang membuat Iran itu walaupun sudah dibombardir sedemikian masif, tetapi masih sanggup untuk meluncurkan serangan balasan sampai ketika gencatan senjata itu sudah disepakati itu kira-kira kenapa? Menariknya soal Iran ini adalah sebuah negara, kalau kita analisa dari state level analysis ya, ini kan negara dengan sistem pemerintahan yang unik ya. Artinya dia pemimpin tertingginya itu ada di wali faqih ya, wilayatul faqih kan sistem pemerintahnya. Artinya presiden dan wakil presiden itu hanya menjalankan ya. Nah, esensi dari wali faqih ini kan dia tidak berbicara pada konteks yang sifatnya administratif, tapi substantif mengenai apa yang menjadi culture dari negara tersebut, pemimpin agama. Nah, ini yang pada akhirnya perang ini membuktikan bahwa meskipun kehilangan pucuk pimpinan, tapi ini tidak membuat kekuasaan itu kosong, tapi langsung tergantikan bahkan jauh lebih solid gitu ya. Nah ini kan secara domestik ini jarang dimiliki oleh negara lain gitu kan, karena ya mungkin juga proses panjang dari Iran yang selama 40 tahun mengalami sanksi tapi terus kuat ya. Ini kan berarti mereka sudah bisa sangat survive ya. Betul. Jadi logika survival of the fittest-nya Iran ini sudah sangat teruji gitu ya. Betul. Nah, itu poin yang pertama. Poin kedua, kalau kita dilihat dari strategi yang saya pernah analisa juga, apa yang Iran lakukan ini kan langkah cerdas dengan memanfaatkan apa yang menjadi kelebihan dia dibandingkan negara lain. Jadi dengan memanfaatkan beberapa kelompok bersenjata seperti Houthi, kemudian
kelompok-kelompok yang bersenjata seperti Hezbollah dan pihak-pihak lainnya, ini bukan cuma dia bisa melakukan blokade Selat Hormuz, tapi dia juga bisa menjaga supaya kontrol Selat Hormuz itu ada di dia. Nah, ini kemudian dimanfaatkan oleh dia, dan ini yang paling berasa banget sih gitu loh. Artinya langkah Iran dengan tidak hanya mengandalkan kekuatan militer. Kalau dia hanya menggunakan kekuatan militer, ketika Amerika direct attack, dia direct defense, habis dia. Asimetris ya akhirnya. Makanya ketika Amerika direct attack, dia indirect defense. Dia tidak hanya menggunakan militer, tetapi variabel lain yang bisa digunakan oleh dia gitu loh. Yang ya dengan memanfaatkan banyak pihak seperti Houthi, Hezbollah dan pihak-pihak lain, itu juga menjadi langkah bagi Iran yang pada akhirnya dia bisa memperpanjang perang. Karena logika dari perang adalah kalau asimetris, selama pihak yang lebih lemah tidak kalah, Ya. dia menang. Jadi itu sebetulnya apa ya, seri rasa menang lah kira-kira. Jadi Iya. selama yang penting tidak kalah, rezimnya tidak ambruk, Iya. negaranya masih intact, ya itu sebenarnya suatu kemenangan walaupun Perang ya. ya dalam Kita tidak berbicara konteks pertempuran, di perang. Kalau pertempuran ya hancur berantakan. betul. Itu sih yang paling Iya. Nah, ini mungkin sebagai penutup saya mau menanggapi soal kemampuan Iran untuk bisa tetap bertahan ya. Itu adalah salah satu dari saya yang sebagai orang yang belajar politik perbandingan, comparative politics, itu adalah salah satu fungsi dari terbentuknya sebuah rezim yang berasal dari suatu revolusi sosial. Jadi Republik Islam Iran yang sekarang itu kan adalah sebuah rezim yang terbentuk di tahun 79 yang berasal dari revolusi massa. Ada mobilisasi massa yang besar, kemudian meruntuhkan rezim monarki yang sebelumnya berkuasa, dipimpin oleh Khomeini ya. Iya. Si revolusinya, kalau monarkinya Reza Pahlavi. Nah, jadi mengutip dari Lewinsky dan Wei, memang rezim yang dibangun lewat mekanisme revolusi ini memang lebih durable, memang lebih tahan lama, karena rezim yang seperti ini itu pertama elitnya lebih terkonsolidasi. Nah, jadi semakin sering rezim ini mengalami tekanan, apalagi dari luar ya, diajak perang misalnya. Nah, itu elitnya itu justru semakin terkonsolidasi. Dan Iran ini adalah rezim yang ketika mereka itu baru mulai terbentuk itu sudah harus berperang melawan Irak. Dan perangnya bukan perang kaleng-kaleng, perangnya itu lama banget, 8 tahun mereka berperang. Dan itu justru semakin mengkonsolidasikan elit utama, elit inti dari sistem pemerintahan Iran yang ada saat ini. Sanksi ekonomi ya, perlu tahu gitu. Ya. Itu sebenarnya bisa dianalisa tuh pakai strategi pertahanan tuh. Ya. Karena bagaimana ketika di dalam itu baik tercerai-berai atau tidak, tapi ketika di luar muncul satu musuh jadi common enemy, musuh bersama, secara otomatis yang di dalam terus nyatu. Betul. Jadi itu yang pertama. Ini terjadi ya. Itu yang terjadi. Jadi elitnya itu semakin unified, semakin bersatu. Terus yang kedua, elit yang semakin bersatu itu jadi punya alasan untuk menyingkirkan rival-rivalnya. Dengan alasan bahwa di saat negara kita diserang kok kamu malah demo menentang kebijakan pemerintah. Harusnya kan kohesi ya, nyatu ya. Ya, itu tadi fenomena rallying round the flag itu digunakan sebagai instrumen untuk menyingkirkan rival-rival, baik rival yang sebetulnya hanya berbeda faksi maupun yang dari kelompok yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, salah satu faktor yang membuat rezim yang berasal dari revolusi ini sangat kuat adalah mereka itu betul-betul membersihkan atau menyingkirkan sistem yang lama, termasuk militernya, dan membangun militer baru yang loyalitasnya itu sangat kuat kepada penguasa rezim dan juga memiliki kompetensi yang cukup. Jadi misalnya seperti Garda Revolusinya Iran dan milisi Basijnya itu memang dibangun dari nol itu oleh pemimpin Iran, sehingga mereka itu memiliki loyalitas yang sangat luar biasa. Dan ya semakin diajak berkonflik, diajak perang itu semakin terkonsolidasi mereka, kecuali kalau perangnya itu betul-betul masif dan betul-betul bisa melumpuhkan rezim ini.
Oh, Dan itulah yang terjadi di Kamboja ketika Khmer Merah berkuasa tahun 75 sampai tahun 79. Itu kalau misalnya Khmer Merah itu dibiarkan, ya rezim itu akan sangat terkonsolidasi karena revolusi yang dilakukan oleh Khmer Merah itu sangat ekstrim. Tetapi rezim ini tidak bertahan lama karena di bulan Desember tahun 78 itu Vietnam masuk ke Kamboja dengan membawa 100.000 pasukan untuk menyingkirkan rezim ini. iya. Jadi Nah, invasi darat ya. invasi darat, dan kebayangkan skalanya 100.000 pasukan masuk ke sebuah negara yang populasinya 6 juta. Itu yang menjadi kegagalan dari AS juga untuk melakukan Iya, regime change. betul. Karena dia tidak bisa melakukan invasi darat. Kemudian dia berpikir bahwa ada sebagian masyarakat Iran yang menginginkan, ternyata kan tidak sama sekali. Betul. Dan ya ini juga makanya Bali pulpit. Jadi kedudukan sebagai seorang presiden itu sangat menentukan apa yang direspon atau menentukan persepsi yang terbentuk di mata publik. Jadi ketika Trump bilang perang ini adalah untuk mengganti rezim, dan ternyata yang terjadi adalah rezimnya masih intact, Ya. maka itu sudah cukup untuk bagi publik ya, Iya, untuk menilai bahwa ini Amerika nggak menang. Iya, betul. Jadi saya kira demikianlah diskusi kita saat ini. Sebagai penutup, Tapi seru nih, next kita coba lagi aja. kita coba lagi aja ya. Kita nanti ke depan kita akan semakin sering bikin diskusi seperti ini di Populi Corner, dan semoga ini bermanfaat buat kita semua, terutama bagi penonton setia dari Populi Corner. Demikian, terima kasih.